Halo pemirsa, Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi pilihan dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Info Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, upaya Israel untuk menumpas apa yang disebut sebagai infrastruktur teroris yang tak hanya terbatas di jalur Gaza, tetapi belakangan ini juga meluas ke tepi barat. Sedikitnya ada 20 orang telah tewas dan banyak infrastruktur setempat yang juga rusak. Pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan operasi militer ke tepi barat yang merupakan serangannya terbesar selama lebih dari 2 dekade ke wilayah ini. Difokuskan di utara, termasuk kota Jenin dan Tulkarem. Pejabat Israel mengatakan yang disasar adalah pemimpin organisasi teroris. We discovered that in Jenin, in Ramallah, there is a serious military industry that actually produced for many years those it's not only missiles like you mentioned, it's also bombs, it's also various of weapons, and I think this is our targets. Menurut analis dari Israel, setelah dipukul habis di Gaza, Hamas memang beralih ke tepi barat. In the Gaza Strip, where Hamas is almost totally dismantled, and Iran and the Hamas leadership abroad understand pretty well that they lost a very crucial and essential asset, which is part of the resistance axis or so-called resistance axis led by Iran. And they are trying to compensate for this loss by intensifying terror infrastructure in the West Bank, smuggling weapons and standard explosives and money from Syria and Lebanon and Iraq through Jordan, and then the Jordan Valley to the northern districts of the West Bank. Sebagian analis skeptis dengan pembenaran Israel terhadap serangannya. So if you recall, your viewers may recall, Israel claimed that Hamas had a command center in the largest hospital in Gaza, Shifa Hospital. When that was revealed to be false, Israel claimed that they found 2 AK-47s in the hospital next to the MRI machine. Sementara menurut warga Palestina, serangan di tepi barat juga merugikan warga sipil, terutama di kamp pengungsi Jenin. Untuk mencari bahan peledak, tentara Israel menggali banyak lubang di jalan serta memutus air dan listrik. Di saat perhatian dunia lebih banyak tertuju pada pertempuran di Gaza, sorotan juga mulai menguat ke operasi militer Israel di tepi barat. Menurut PBB, sejak meletusnya perang Israel-Hamas, lebih dari 680 warga Palestina meninggal dunia di tepi barat. Pada saat bersamaan, 22 warga sipil dan tentara Israel juga tewas di tepi barat. Analis menekankan perbedaan antara tepi barat dengan jalur Gaza. Keep in mind, the West Bank and Jenin are directly under Israeli occupation. Not a siege like you had in Gaza that was patrolled through drones and the Israeli Air Force and then maintained by this massive wall. You have a full spectrum matrix of occupation in the West Bank with daily and sometimes multiple times a day incursions by the Israelis into major Palestinian populations, including places like Jenin. Wartawan Palestina mencermati, banyak warga Palestina di tepi barat mempersenjatai diri sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dan meluasnya serangan ke tepi barat saat ini meningkatkan kekhawatiran terjadinya eskalasi perang yang telah berlangsung hampir 11 bulan ini. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tewasnya 6 sandera di Israel tengah diupayakan penyelamatan oleh tentara Israel, kembali menguatkan desakan agar Israel menyepakati gencatan senjata dengan Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan mengatakan pemerintah menjamin nantinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan sandera. Pernyataan singkat tapi keras diberikan Presiden Joe Biden kepada wartawan soal pembebasan sandera di jalur Gaza. Mr. President, do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. Sementara Benjamin Netanyahu tetap membela diri dan menyalahkan Hamas atas tidak adanya kesepakatan yang bisa membebaskan sandera. I don't believe that either President Biden or anyone serious about achieving peace and achieving the release would seriously ask Israel to make these concessions. We've already made them. Hamas has to make the concession. Jenazah ke-6 sandera termasuk warga dengan dui warga negara Israel dan Amerika Serikat Hersh Goldberg Poland
ditemukan di terowongan Hamas di Gaza Selatan. Tak jauh dari lokasi diselamatkannya sandera warga Arab Beduin, Farhan Al-Qadi, baru-baru ini. They were all shot in the head moments before the Israeli army would have arrived to try to rescue them. They were frail, but their bodies had not shown any other sign of trauma other than the bullet in their head. Tewasnya 6 sandera memperkuat desakan bagi pemerintah Israel untuk mencapai gencatan senjata dengan Hamas dan tak lagi berfokus pada upaya pembebasan satu persatu sandera. Tekanan tak hanya menguat dari Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, tapi juga dari dalam negeri Israel. Setelah demo massal menyerukan gencatan senjata, Serikat Pekerja Israel juga melakukan mogok nasional, mendesak pemerintah Israel untuk mencapai kesepakatan dan membebaskan para sandera. And this should make the Israeli government and the Israeli people very conscious of the fact that the military pressure by Israel on Gaza, on Hamas, is not freeing hostages. There are 101 hostages remaining. The only way to retrieve them all is through a negotiated agreement with Hamas, negotiated through the United States, Qatar, and Egypt. Belum diketahui berapa jumlah sandera yang masih hidup dan berapa yang sudah meninggal. Proposal Amerika mengusulkan deeskalasi perang secara bertahap disertai pembebasan sandera, ditukar dengan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel dalam beberapa fase juga. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para pakar dan peneliti dari Amerika Serikat dan Indonesia membedah masalah hutan, bencana, dan juga transisi energi di Indonesia. Dalam konferensi yang digelar baru-baru ini di University of Maryland, mereka menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam mengurangi emisi dan juga adaptasi iklim di kancah global. Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia punya peran penting dalam menghalau perubahan iklim. Tapi, Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah untuk mengurangi emisi. Begitulah rangkuman konferensi peran Indonesia dalam perubahan iklim di University of Maryland pada bulan Agustus, yang dihadiri 12 pakar lingkungan dan energi dari Amerika Serikat dan Indonesia. Because Indonesia is such an important country when it comes to emissions prevention, and also adapting to climate change. And there's a lot more that can be done on the U.S. end to understand Indonesia. U.S. understanding of Indonesia is fairly low, especially considering the importance of the country from size, population alone. Sementara Micah Fisher, peneliti Amerika yang pernah mengajar di Universitas Hasanuddin, mengangkat pentingnya pengurangan emisi dari sektor hutan dan lahan. Right, I think globally it's really become well known what the issues of land use are in Indonesia: deforestation, land use change. You know, at one point it was half of the world's land-based emissions were coming from Indonesia. So it's just such an important place. Menurut data Global Carbon Atlas terbaru, Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor lahan dan hutan. Indonesia menyumbang 7% dari total karbon dunia pada 2022 dari sektor tersebut, menempatkannya di bawah Brazil dan di atas Republik Demokratik Kongo. Hal ini membuat Indonesia penting dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi iklim, ujar mantan Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake, dalam acara terpisah. This is a topic that is important not just for Indonesia, but really for the whole planet. Indonesia is home to the world's third largest rainforest and has the world's greatest combination of land-based and marine biodiversity. And as David said, it's also a leading source of greenhouse gas emissions from converting forests to palm oil plantations. Konferensi yang digelar University of Maryland dihadiri pula oleh sejumlah pakar dan akademisi dari Indonesia, baik di bidang hutan, ekonomi maupun energi. Dosen Ekonomi Lingkungan Universitas Indonesia Alin Halimatu Sadia menjabarkan mitigasi bencana di Indonesia. Dia menilai isu iklim masih jarang dibahas di tanah air. Kita bisa diskusi dan network Indonesia justru kita temukan di tempat-tempat seperti ini gitu. Karena memang di Indonesia mungkin forum-forum seperti ini juga belum terlalu banyak dan itu yang juga perlu digalakan gitu ya. Sementara peneliti energi Fabi Tumiwa menjelaskan kompleksitas transisi energi di Indonesia. Dia berharap pemahaman Amerika akan Indonesia semakin menguat. Dan ini saya kira cukup bagus dan juga menjalin kerjasama antara institusi riset di Indonesia dengan
institusi riset di Amerika. Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA. Untuk membangkitkan industri garmen di Maryland, seorang fashion entrepreneur berdarah campuran Indonesia-Amerika berlari sejauh 535 km selama 10 hari bersama 2 pelari lainnya. Melalui inisiatif ini, ia menawarkan produk lari yang terinspirasi oleh Bali. Sebenarnya kan dia itu kan bukan pelari ya, dia termasuk orang nekat berani lari sejauh itu dan dia bukan pelari juga. Adalah Stacy Stoop, orang nekat yang dimaksud Valentine Lily, pelari ultra atau jarak jauh dari Bali. Stacy, seorang fashion entrepreneur, memang kerap memakai platform lari jarak jauh untuk mengkampanyekan misinya. Stacy yang berpengalaman selama 20 tahun bekerja di industri fashion Eropa, Asia, dan Amerika, berlari sejauh 333 mil atau 535 km selama 10 hari untuk membangkitkan gelombang baru industri pakaian di Baltimore, kota pelabuhan terpadat negara bagian Maryland. I have been advocating for this industry in Baltimore for about 7 to 8 years, and this is sort of my last big run in Baltimore. So this is sort of like bringing a lot of attention so that we can pass it on to more entrepreneurs, not just myself, but many impact-driven entrepreneurs. Dengan tema From Bali to Baltimore, setiap hari ia menyelesaikan jarak 33 mil atau 53 km yang berakhir bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-79. Selain bersama Valentine Lily, Stacy juga ditemani Nicole Myrick, pendiri Icosa Apparel, perancang pakaian lari yang mereka kenakan. I've designed the Morpha collection. It's inspired from the nature that I saw when I was in Bali with Stacy last year. So Morpha comes from a metamorphosis from butterflies. Melalui inisiatif lari ini, Stacy yang berdarah campuran Indonesia dan Amerika ingin terus menghidupkan industri garmen di kota tempatnya menetap dengan mempromosikan produk lokal buatan penjahit yang dibayar lebih tinggi dari upah minimum. We're going to sell through the Icosa collection 100 capsule bags of wardrobes, and everything that we're wearing inspired by Bali but made in Baltimore will be a part of this run. So my mission is trying to be as sustainable as possible, so using recycled or dead stock materials. We make in small batches so that we're not creating a lot of waste. We also try and make them in colors and styles that are seasonless and trendless, so we're very anti-fast fashion. Susan Clayton dengan produk sarung tangan untuk beraktivitas di musim dingin berlabel White Paws Run Mitts adalah salah satu pebisnis lokal yang memperoleh manfaat dari upaya yang dilakukan Stacy. Menurutnya, Stacy adalah seorang pendukung sejati bagi para pelaku bisnis kecil. And I'm hoping that with the program, the Buy Back Baltimore, behind it will help us to, get that word out and be a little bit more organic in how we launch this product. And she's just very supportive of everyone knows her, and everybody's really proud of what she's produced here. We're currently on the 6th floor. On the 4th floor, there's 20,000 square feet of needle trades workers, entrepreneurs, nonprofits, all clustering together and continuing to grow. And that's the beauty of impact and change, is if you start the fire. Walau ini adalah inisiatif lari terakhir Stacy di Baltimore, tapi ia tak akan berhenti karena cita-citanya adalah mengembangkan kembali masa depan industri fashion di skala internasional yang lebih bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Dari Baltimore, Maryland, Dania Iman, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, Turki mencapai persetujuan ekspor gas yang menurut analis bisa membuat Turki mencapai tujuan sebagai pusat energi utama sehingga mengurangi defisit energi Eropa. Tapi analis juga memperingatkan maksud kami bahwa Rusia masih bisa saja menggagalkan aspirasi Turki tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ketua Dewan Rakyat Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow belum lama ini bertemu di kota peristirahatan Turki Antalya, tempat berlangsungnya penandatanganan sebuah kesepakatan untuk memulai ekspor gas Turkmenistan ke Turki. Turkmenistan memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia
Dan menurut para analis, pemanfaatan gas ini bisa menjadi kunci untuk membantu Turki mencapai tujuan sebagai pusat energi utama di kawasan ini. Turkey's location, geography, between energy producing countries, energy rich countries, and a huge 500 million market, which is Europe. It is the objective to become a natural gas trading center. In order to do so, of course, we need to import more gas than we can consume. So we should have extra natural gas to be able to market, to export. Turkmenistan ingin melakukan diversifikasi dari pasar utamanya saat ini, yakni Tiongkok. Pada saat yang sama, invasi berskala penuh Rusia ke Ukraina membuat Eropa mencari alternatif lain dari gas Rusia. Tapi para analis memperingatkan, untuk menyalurkan gas Turkmenistan ke Turki memerlukan kerjasama Rusia untuk membangun jaringan pipa di bawah Laut Kaspia. You can sign any agreements you wish unless you have a clear understanding and endorsement from Moscow. It will not go anywhere because the route is either through under the Caspian to Azerbaijan, Georgia, Turkey, following the way the crude oil export route follows, or Azeri gas export route follows, or the other option is via Iran. Rusia telah menggagalkan aspirasi pusat energi Turki dengan berupaya memonopoli penjualan di Eropa. Namun akibat sanksi Barat yang menutup gas Rusia dari pasar Eropa, Rusia kini berupaya menjual gas ke Tiongkok. Menurut para analis, membaiknya hubungan antara Turki dan Amerika Serikat mungkin akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin bisa mentolerir atau bahkan mengakomodasi aspirasi Turki. If there is an understanding on the Russian side that they want to give in to Turkey on some of these mechanisms to keep Turkey closer to them and shower them with gifts, they might give in to that. Menurut para analis, tujuan Presiden Erdogan menjadikan Istanbul sebagai pusat perdagangan energi akan sangat bergantung pada seberapa baik pemimpin Turki ini mampu menyeimbangkan hubungan antara Moskow dengan sekutu-sekutu baratnya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah orang yang kehilangan kemampuan untuk berbicara ternyata masih dapat menggerakkan otot pita suara mereka. Karena itu para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerakan otot itu menjadi ucapan yang dapat didengar. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound. So that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using a vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Sebuah kapal generasi baru disebut Energy Observer memanfaatkan energi surya, samudra, dan bayu untuk membuktikan kapal modern juga bisa ramah lingkungan. Berikut informasinya. Energy Observer atau pengamat energi disebut oleh para pembuatnya sebagai kapal pertama di dunia yang swasembada tanpa emisi. Kapal ini baru saja berlabuh di kota New York. It's totally different because when you arrive on this boat, you don't have any bad smell, no noise. So it's very cool to sail on this boat because you feel good because you don't have any impact on the nature. Energy Observer telah berkeliling dunia dalam 7 tahun terakhir, mencakup wilayah 65.000 mil laut tanpa setetes pun BBM. Kapal ini terselimuti lebih dari 200 meter persegi panel surya. Sisanya menggunakan tenaga angin dan air. So here we are in front of one of our two ocean wings. This is sails, but automated. And on one mast you don't have strings to hold the mast, so it can turn 360 degrees indefinitely. Namun tidak selamanya hari selalu cerah. Jika mendung, kapal ini harus mengandalkan baterai sel hidrogen. It's like a generator, but instead of diesel, it will use the oxygen from the air and the hydrogen that we provide, and it will do the reverse operation than the electrolysis, which means that from hydrogen and oxygen, we'll have electricity. Energy Observer berlayar dari Norwegia ke Hawaii dengan 50 pemberhentian selama perjalanan. Di New York, kapal ini menerima sertifikat Hari Bumi oleh PBB atas kontribusinya dalam upaya melindungi bumi. Our first mission, is completed in the sense that we have tested and proved what we wanted to do. But of course, like the raising awareness never ends, so we will keep on doing it. Energy Observer akan melanjutkan proyek dengan skala lebih besar, yakni kapal kargo dengan emisi yang sangat rendah. Dari New York City, kemudian Energy Observer akan lanjut berlayar ke Boston, kemudian lanjut ke Paris untuk turut meramaikan Olimpiade musim panas di sana. Di sana Energy Observer akan beristirahat terlebih dahulu, sementara para ilmuwan dan juga insinyurnya bersiap-siap untuk menggarap proyek berikutnya. Dari New York City, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.